Oke, ini dengan Ustadz Apit, Ketua FKSS Kota Sukabumi. Gimana Pak Ustadz terkait dengan PPDB tahun ini secara umum? Secara umum kurang memuaskan dan tidak transparan. Berbagai kendala ini, baik siswa, terus proses BM, ya, terus juga keuangan, luar biasa sebenarnya. Terbuka, mungkin selama 4 bulan ini keuangan tidak masuk, bahkan Hatoi pun sampai sekarang yang 4 bulan kemarin itu masih banyak yang nunggak karena kemarin nggak sekolah kan, mau bayar gimana, yang boarding juga begitu sama, bisa minta dipotong segala macam ya, Allah ya, tapi akhirnya yayasan juga ya berpikir sama dengan kita bahwa mereka tetap kendala dalam keuangan, ekonomi sedang begini, kondisinya tidak mungkin lah kita paksakan untuk bayar sebagaimana seutuhnya. Oh ini konsultan Dan konsultan akan dapat sekian persen. Nah, mereka titik ke konsultan gitu sebenarnya. Tapi ya saya lihat pembangunannya cukup bagus, rapi, dan kualitasnya tetap bagus. Jadi saya bilang enaknya Kita terima kunci. Apakah kerjaan habis itu kerjaan mah jasanya masih ada di sekolah? nah, itu Banyak. Tapi yang saya mau sampaikan ini, kita juga sesama anggota FKSS, marilah kita saling menghormati, ya kan begitu ya. Kalau di rumah anak-anak itu tetap nggak belajar. tidak belajar. error orang tua error Sehingga anak kan seneng punya kekhawatiran orang tua itu, apalagi anaknya perempuan. Nah itu banyak desakan, sehingga kita juga berpikir kembali karena kemarin ada WA dari Pak Sibuda itu. Nah itu yayasan juga berpikirlah untuk secepatnya ini, makanya kita juga Ya itu aja tahapannya, surat izin ya harus tes ada. covid pak Tes COVID ya dari rapid test lah. Nah, itu emang hanya 10% anak daring Pak Isa. Dan itu bisa dipaksakan. Kahiji anak tidak punya HP, kedua anak tidak punya kuota, dan terus terang dari Nurul Karomah itu diskotik lah. Di sini WA grup ada tetap ada WA grup, tapi tidak melalui WA. Pokoknya mah datang ke sekolah lah gitu. Sebab jaminan dipoto anak emang berapa persen lah. Iya, Dengan sekelas 20 lah 5-an nggak alhamdulillah. No online mah bener. Ya, Pak. Baik, setelah kita selesai rapat, dilanjut dengan menu spesial. Alhamdulillah rapatnya menghasilkan berbagai kebijakan dan keputusan untuk perkembangan sekolah SMA swasta di Kota Sukabumi. Lainnya Pak Isanya. Karena mah operator tunduk ka urang tunduk ka operator sudah apa? lu puguh nama operator kudu bisa urang ngayong operator tuh. Nah, duitna Pak Solihin gimana terkait dengan PPDB tahun ini? Alhamdulillah. Gak apa-apa Pak, sambil makan aja nggak Pak. Jadi wartawan. Ada kendala sekolahnya atau siswa baru, gimana harapannya untuk pemerintah Pak? Biar nanti kita sampaikan ke wali kota. Alhamdulillah tahun ini walaupun sebetulnya tidak kurang puasnya karena tertutup.
Jadi Betul, orang betul. tua itu tidak tahu anaknya diterima apa enggak. Kita juga swasta tidak punya planning. Karena kemana kita mau Betul. Mengadu ya. Menyampaikan kemudian juga aspirasi. kalau kita mau bergerilya ataupun bagaimana itu kita nggak tahu kemana lari. Oke. Sehingga tadi itu ketika udah kita masuk, akhirnya masuk ternyata ke negeri. Kita Itu tanya. aja barangkali. Oke, terima kasih Pak Solihin SMA Muhammadiyah. Berikutnya ini Sekretaris FKSS Kota Sukabumi. Gimana Pak Ruslan ke sekolah SMA Nurul Karomah? Kalau SMA Nurul Karomah masih normal, Normal, alhamdulillah. normal. Keluar 33, masuk 35 adalah bonus 2. Alhamdulillah. Bonus 2, tapi inginnya sih bonus banyak. Baik, secara umum Secara terkait umum. dengan PPDB tahun ini gimana Pak? Terkait dengan PPDB tahun ini, kesulitannya kita tidak bisa menyebar informasi lewat brosur Betul. Karena sudah libur karena ya. sudah langsung libur. Makanya langsung door to door ke rumah mencari data dari sekolah-sekolah tersebut, terutama sekolah yang terdekat, terutama mencari nomor telepon siswa. Hmm. Baru dikembangkan. Ada punya teman tidak, langsung ditelepon, langsung disusul ke rumah kalau anak tersebut belum sekolah. Itu saja, terima kasih. Oke, lanjut makan. Gimana Pak Gunawan, ini SMA ITL 4 ya? Ya, Gimana terkait dengan PPDB tahun ini? Gimana siswa dan sebagainya? masa PDB tahun ini alhamdulillah kita sudah menerima sekitar 16-20 orang Alhamdulillah. peserta baru. Dan memang adanya pandemi ini luar biasa, Berpengaruh ya? sangat berpengaruh untuk penerimaan siswa karena kita tidak bisa berkunjung ke rumah siswa awalnya. Nah, kami berharap mudah-mudahan di tahun berikutnya Betul. penerimaan siswa kami makin bertambah. Baik, terima kasih Pak. Silakan lanjutkan. Tiga. PPDB tahun ini adalah ini ya, banyak wali santri yang ragu gitu kan. Ragu. Ragunya gini, maksudnya Dari luar kota ya? Dari luar kota, karena kalau namanya pondok itu berarti kan lebih efektifnya kalau tatap muka kan. Betul. Tapi kalau misalkan online tuh nampaknya kurang efektif, maka ada beberapa wali santri yang menunda pendaftarannya, malah ada yang tidak jadi gitu. Tapi jumlah siswa alhamdulillah Pak. Jumlah siswa justru berkurang. Berkurang ya? Masih Berpengaruh. masih nambah-nambah juga 120. Oke. Ya, alhamdulillah sampai saat ini udah sekitar 13 siswa ya. Kesiapan untuk buka sekolah tetap muka gimana Pak? Kesiapan insya Allah kalau menurut protokol kesehatan udah kita Siap ya? siapkan. Cuma masalahnya tinggal ada Verifikasi. apa dari pemerintah aja. Betul. Oke. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Ayo. Saya mata mahasiswa, alhamdulillah Jadi banyak juga. ada beberapa siswa yang mendaftarkan diri ke sekolah kami, walaupun dengan adanya COVID-19 ini, tetapi tidak maksimal seperti tahun yang kemarin. Ya mudah-mudahan lah Siap. berjalannya waktu ada siswa yang putus sekolah atau siswa yang tidak mampu, kami siap untuk menerima Menampung ya. siswa baru. Oke, siap. Oke, terima kasih. Masih dibuka berarti PPDB? Masih dibuka Siap. selebar-lebarnya. Terima kasih Pak Asep. Pur, ini SMA YAD ya. Siap. Gimana Pak Pur terkait dengan PPDB tahun ini? PPDB tahun ini di SMA YAD, Yayasan Nama Juani, Jalan Veteran 1 nomor 36, berlangsung seperti tahun-tahun yang lalu dengan pola menunggu selesainya penerimaan siswa di sekolah negeri, lalu kita mereka berdatangan ke sekolah kita satu persatu. Dan kebanyakan mereka-mereka yang masuk ke SMA YAD adalah mereka-mereka yang Tidak diterima? tidak terima sekolah negeri. Yang kedua memang keluarga yang tidak mampu. Dan yang ketiga orang-orang yang ada di sekitar rumah yang Jadi YAD menyediakan beasiswa juga untuk yang tidak mampu Iya. ya? kita menerapkan sistem gratis full bagi mereka yang benar-benar mau belajar mau sekolah setiap hari. Oke. Siap. Kalau terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap PPDB tahun ini gimana Pak? Udah bagus atau memang harus diperbaiki? Ya, kebijakan pemerintah sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Maunya mungkin dalam penerapannya harus benar-benar disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Karena memang pertama di YAD ini banyakkan anak tidak mampu, sistem pembelajaran daring sulit dilaksanakan, sehingga kita melakukan rekayasa sistem pembelajaran dengan cara offline atau dengan cara luring
dan mewajibkan siswa dalam beberapa waktu datang ke sekolah untuk mengerjakan tugas-tugasnya di rumah dan dikumpulkan lagi ke sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak Pur. Ya, sama-sama. Oke, Pak Mika, selamat siang. Ini dari SMA Advent ya Pak Mika. Tahun ini masih membuka penerimaan siswa baru Pak? Masih. Kalau kriterianya kalau untuk Advent SMA apa sih untuk masuk ke Advent? Yang penting ada ijazahnya. Ada ijazah. Oh ya. Yang penting dari mana? Kemarin ada yang telepon dari Kalimantan. Wah, berarti jadi luar kota juga bisa ya? Yang tamat kemarin satu dari Kalimantan. Menyediakan asrama Pak? Iya, dia asrama. Oh iya. Satu orang Sukabumi dan satu orang Jakarta. Nah sekarang ada satu orang yang kelas senior dari Papua. Jadi betul. kita menampung dari mana aja, agama apa aja, baik mungkin Muslim, mau Buddha, mau Hindu. Oh iya. Kita tampung. Cuman memang anak yang datang harus menyesuaikan diri dengan keadaan di sekolah. Betul. Ya kalau misalnya Ini alamat sekolahnya memang di pusat kota ya kalau Advent itu di pusat kota. depan Lapang Merdeka. Betul. Jadi masih dibuka ya Pak ya? Siap. Kalau biaya gimana Pak? Menengah atau ya kalau yang tidak mampu gimana? Ada program beasiswa? Kalau tidak mampu kita kasih bahkan hampir gratis. Ya. Memang untuk asrama ya. Kami tidak kurangi sedikit pun karena kedatangannya kan membutuhkan perhatian ekstra. Iya. Tidak boleh kurang. Termasuk juga makan juga ya? Iya. Untuk makan. Tapi khusus untuk orang Sukabumi, apalagi dari orang yang tidak mampu, bahkan sudah disiapkan bantuan dari pusat khusus orang Sukabumi. Oke. Ya, jadi karena kita mau ingin membantulah, apalagi katanya kalau agamanya Muslim tidak mampu, iya, ada bantuan dari pusat. Pendidikan untuk semua kan Pak ya? Untuk membantu tetangga lah gitu, sekeliling. Siap. Jadi kalau ada misalnya yang masih belum menetapkan sekolahnya boleh datang, kita akan cari sponsor untuk membiayai. Kalau sebenarnya nggak gratis tapi ada yang biayai. Oke. Baik, terima kasih Pak Mika. Terima kasih. Wawancara singkatnya. Oke, ini dengan Ustadz Apit, Ketua FKSS Kota Sukabumi. Gimana Pak Ustadz terkait dengan PPDB tahun ini secara umum? Secara umum kurang memuaskan dan tidak transparan, serta ya boleh jadi tidak ada kebersamaan, boleh jadi karena beberapa kendala mungkin ya. Nah, maka saya harapkan ke depan swasta dan negeri harus ada kesepakatan yang bisa saling menguntungkan. Ya, kolaborasinya lebih bagus lagi ya. Ya, kekuatan itu harus dibangun karena semuanya tanpa swasta ya negeri kewalahan sebetulnya. Dan sebetulnya sampai sekarang pun kewalahan karena ternyata negeri terlalu banyak, terus pengelolaannya, touch-nya gitu, lingkungannya sangat ya minim gitu sebenarnya, sehingga swasta harus difungsikan seoptimal mungkin sehingga bisa menguatkan gitu di sisi pengembangan karakter, pendidikan gitu maksudnya. Jadi boleh jadi mungkin ke depan negeri misalnya 10 kelas tapi 36 atau 12 kelas tapi di angka dikurangi 25 atau 30 gitu. Ini jangan sampai jadi image-nya kurang bagus, terus silaturahmi kurang bagus, sehingga satu sama lain saling ya bisa boleh jadi nggak enak gitu. Betul. Nah, ini harus disikapi dengan baik oleh semua pihak. Kalau terkait dengan ini Pak, pesan terkait dengan FKSS kan wadah sekolah swasta nih. Ya. Bagaimana nih masukan-masukan dari para kepala sekolah terkait dengan perkembangan PPDB jumlah siswa mereka Pak? Nah, jumlah mereka sangat mengkhawatirkan. Ada beberapa sekolah bahkan hampir kolab ini, ada yang 5, 6, 7 ya. Ya yang agak sedikit mending lah barangkali saya atau ya terus itu Pelita, Alfat, apalagi ini Insan, MY, tapi kan lebih banyak itu yang sangat. Nah, langkah-langkah FKSS untuk mewadahi mereka, menjembatani mereka. Nah, kita akan coba nanti SWAN baik melalui BMPS, ke Pemda ataupun ke KCD ataupun kita sama-sama akan coba rembuk sharing dengan KKS terkait ini nih PPDB yang betul-betul harus ada berkeadilan lah. Tidak terus mereka bahwa
kesiapan, kita juga siap sebenarnya insya Allah. Ketika tadi saling mendorong, saling mendukung, saling menguatkan, saling percaya. Kalau begini kan kasihan beberapa guru yang hampir saja saat ini tidak akan mendapatkan sertifikasi, kan ini sebuah hal yang harus dipertanggungjawabkan. Disikapi oleh bisa jadi jatuh kepada kedoliman karena ada kesalahan. Ini yang tidak boleh terjadi. Gitu. Baik Pak Ustadz. Satu hati, satu langkah, satu visi, satu rasa. Gitu yang kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ihsan, SMA Pelita ya. Gimana mensikapi PPDB tahun ini jumlah siswa? Jumlah siswa alhamdulillah sih Tidak berpengaruh banyak ya? berpengaruh banyak ya, kebanyakan dari kabupaten. Kemudian kendalanya hanya karena kondisi COVID aja, jadi nggak bisa banyak bergerak aja kita. Betul. Dan saat ini masih harus daring nih, gimana nih harapannya? Harapannya bisa tatap muka langsung karena harapan keinginan anak-anak, orang tua siswa, guru-guru juga semuanya normal lagi pembelajaran. Oke. Kalau terkait dengan kebijakan pemerintah, kan ada SMA negeri gratis nih, gimana Pak? Memang cukup berpengaruh juga ke SMA swasta. Ya, harapannya swasta juga digratiskan ya, pemerintah. Digratiskan dan dibiayai oleh pemerintah. Oke. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Singkat saja. Oke, Pak Diki dari SMA PGRI Kupas Sekolah ya. Gimana Pak Diki terkait dengan kebijakan pemerintah untuk PPDB, apakah sudah baik atau memang harus diperbaiki dari sisi apanya gitu? PPDB kalau untuk Kota Sukabumi memang banyak yang harus dievaluasi. Dibenahi ya? Dievaluasi dan dibenahi. Terutama tentang kebijakan negeri dengan rombalnya yang banyak. Tetap yang konsep saya harusnya negeri itu dengan kualitas, bukan kuantitas. Betul. Mereka mencari anak-anak bangsa yang memang berkualitas, yang bisa istilahnya memajukan Kota Sukabumi. Nah sisanya biarlah kami dari swasta yang mengelola dan apa semuanya. Tetap mereka juga anak bangsa. Dan pemerintah harus tahu bahwasannya negara Indonesia ini berdiri, pendidikan itu dari sejarahnya itu adalah swasta. Jadi kami jangan dianaktirikan. Terutama sama PGRI yang sekarang sudah jatuh, mulai berkurangnya siswa dikarenakan banyaknya per kecamatan sekolah-sekolah. Nah ini harusnya pemerintah juga tetap memperhatikan. Betul. Dan negeri juga harus ada batasan ya, yang jelas batasan. Saya bilang tadi batasan tetap harus ada dikarenakan mereka tetap mau gratis apa silahkan. Silahkan. Malah saya cukup salut kalau pemerintah bisa membebaskan semua pembiayaan pendidikan. Betul. Jangan saja negeri, swasta juga harus sama. Karena swasta dan negeri adalah tetap milik bangsa Indonesia. Betul. Pendidikan juga untuk semua. Betul. Dan kita pun guru-guru juga jadi harus diperhatikan juga yang swasta ya. Iya, di situ. Kita sama. Mereka guru negeri, kita guru swasta adalah sama-sama guru juga. Harus digarisbawahi, sama-sama guru. Mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa. Kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak.